kekasih Tuhan sekalian. Jumpa lagi bersama saya, hamba Tuhan, Eda Bunga. Kembali saya mengajak kita untuk ada dalam keteduhan hati, bersekutu bersama dalam doa dan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dan Yesus Kristus Tuhan, kami mau hening dan teduhkan diri di hadapan hadirat-Mu dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami baca dan hayati ini. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh memaknai kehidupan kami dengan benar, karena selalu melandaskan pada firman Tuhan yang mengajar kami untuk terus menyaksikan tentang karya Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-61. Perikopnya, Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan mau memelihara dalam kehidupan setiap hari. Salam Bapak Mama semua. Ayat 61 di sini saya baca ulang. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur Yesus. Ini menjadi sikap dari orang-orang yang mengasihi Yesus. Apalagi Maria itu ibu Yesus. Dikatakan mereka tinggal dan duduk di depan kubur itu. Tentu dengan perasaan kehilangan sebagai seorang ibu terhadap anak yang pernah dikandung, yang pernah dilahirkan dan dibesarkannya dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Sikap dalam ayat 61 ini mau katakan kubur seolah tak boleh memisahkan kasih mama terhadap anaknya. Saya rasa kita semua pasti punya perasaan yang sama. Tidak ingin kehilangan orang-orang yang kita kasihi, yang kita hormati. Ini hal yang pertama yang kita dapatkan dari pembacaan kita, khususnya pada ayat yang ke-61 itu. Saudara-saudara, hal yang kedua ialah sang ibu dan kawan-kawan ada di sana. Ada dalam kesunyian hati mendoakan anak yang dalam kubur itu, yang adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, yang merelakan hidupnya untuk mati terpalang ganti manusia berdosa. Wow, mengapa begitu yakin Maria melakukan itu di depan kubur Yesus? Ya, saya sangat yakin, Mama. Kenapa saya yakin? Karena Alkitab menceritakan banyak tentang siapa Maria, ibu Yesus. Selain dia sebagai seorang ibu, tapi dia itu pernah katakan pada malaikat Jibril, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki." Dan setelah Yesus lahir, ketika para gembala mengatakan segala sesuatu tentang Yesus seperti para malak surgawi katakan di padang belantara, Maria menyimpan semua dalam hatinya dengan rapi. Selama dalam jalan derita, Maria selalu mengikuti jalan penderitaan Yesus, walaupun dari jauh, menangis tanpa bicara. Itulah seorang mama dan itulah seorang Maria.
Dan sekarang setelah semua orang sudah pulang dari kubur Yesus, termasuk Yusuf Arimatea yang baru saja mau membaringkan mayat Yesus, dan juga murid-murid karena takut pada orang-orang Romawi yang selalu mencurigai murid-murid, Maria sang ibu masih tetap duduk di depan kubur itu. Sang ibu ditemani oleh Maria yang lain, seolah tidak mau beranjak dari kubur sampai peristiwa agung itu terjadi. Peristiwa agung yang pernah dikatakan oleh Yesus ketika ia memberitakan bahwa ia akan mati dan bangkit. Maria yakin bahwa sosok dalam kubur itu adalah yang kudus, yang maha kuasa. Saudara-saudara, adakah kita punya keyakinan seperti itu tentang Tuhan yang kita imani di tengah kelamnya hidup, di tengah bayangan kematian termasuk karena COVID-19 ini? Bahwa Tuhan sanggup menghalau kegelapan dan mengalahkan kuasa maut itu. Hal yang ketiga, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, karena yakin bahwa yang ada dalam kubur itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang punya misi penebusan. Juga karena hari Sabat sudah tiba, maka Maria harus berani beranjak dari depan kubur itu untuk mempersiapkan diri masuk dalam perayaan Sabat, serta harus mempersiapkan rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus setelah lewat hari Sabat nanti. Saudara-saudara, sebagai orang beragama yang taat pada hukum Taurat, maka Maria dan kawan-kawan kembali ke rumah untuk beribadah. Bahwa duka dan rasa keterhilangan itu tak dapat meniadakan ketaatan beribadah kepada Tuhan, disertai keyakinan bahwa kematian itu pasti dapat dipisahkan. Dengan peristiwa kita mesti ada di rumah, stay at home, karena penyebaran COVID-19 ini. Apakah kita sungguh-sungguh sedang menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan? Beribadah dengan membangun relasi melalui doa dan baca firman, tapi juga dengan melakukan apa yang menjadi petunjuk keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, dengan iman, perempuan-perempuan ini termasuk Ibu Yesus beranjak dari kubur itu kembali untuk membangun relasi dengan Tuhan yang telah mengutus anaknya mati dan memberikan kehidupan kepada manusia. Antara Jumat Agung dan Hari Paskah, ini merupakan saat yang tepat untuk kita merenungkan bahwa kematian tidak lagi membawa kesedihan berkepanjangan. Kematian Yesus bukan membawa kesedihan tetapi sukacita, karena dia akan bangkit. Dia hidup serta menjadi jaminan hidup kekal. Kebangkitannya mengalahkan ketakutan dan kebinasaan. Kematian Yesus membawa sukacita dan harapan akan kebangkitan dan hidup. Nah, apakah dengan demikian kita tidak mati? Tidak. Kita pasti mati. Entah karena corona atau karena alasan lain. Tapi ketika selalu bersama Tuhan, mati pun di dalam Tuhan, maka kita tidak akan takut menghadapi maut. Termasuk COVID-19 dapat kita kalahkan dengan cara di rumah saja. Membangun mesbah dan relasi erat dengan Tuhan, maka kita pasti mampu melawan keinginan untuk cipika-cipiki ketika kita bertemu, dan suka bertemu dengan cipika-cipiki. Kalau bertemu, suka sekali melakukan itu. Mampu menghindari kerumunan dan keramaian, tapi hening dan tenang di rumah. Melakukan pekerjaan dan perjuangan dari rumah bersama Tuhan. Maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang menang bersama Tuhan Yesus. Salam kasih bagi Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena pada hari seperti ini
zaman dulu, perempuan-perempuan termasuk Ibu Yesus ada dalam keheningan dan keteduhan, merenungkan tentang hidup yang penuh dengan dosa. Dan yang lalu, Yesus Kristus, Tuhan merendahkan diri, merelakan diri mati terpalang, bahkan harus melintas di kubur. Di depan kubur Yesus, kami bersama-sama perempuan-perempuan yang di dalamnya ada Ibu Yesus. Kami juga mau merenungkan tentang hidup kami, terutama saat-saat seperti kami ada dalam bayangan kematian karena COVID-19 dan karena berbagai pergumulan hidup kami yang seringkali menghentar kami ada di dalam berbagai kegelisahan dan ketakutan. Tapi ketika kami ada bersama-sama hening dengan Tuhan, teduhkan diri di hadapan hadirat Tuhan, dan berani beranjak dari kegelapan dan kekelaman hidup ini, serta berani meninggalkan segala dosa-dosa kami, maka kami yakin dan percaya, kami pasti akan dimampukan dan kuat untuk melewati hari-hari hidup ini, melewati berbagai pergumulan kami. Kami besok akan merayakan hari kemenangan Yesus Kristus, yang adalah juga hari kemenangan kami setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mau sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan, belajar hidup taat dan berani menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, bahkan kematian sekalipun, karena kami ada di dalam Yesus. Biarlah sukacita Paskah itu akan terus membuat kami melangkah maju bersama-sama untuk menggapai hari esok yang Tuhan janjikan, jaminkan kehidupan kekal dalam surga rumah Bapa. Kami berdoa secara khusus akan realita kehidupan kami di Indonesia, bahkan yang sudah masuk ke Nusa Tenggara Timur, yang dimulai dari Maumere. Adanya orang-orang sudah terindikasi terpapar virus corona. Kami percaya dengan petunjuk Tuhan untuk kami ada di rumah, ada dalam keheningan dan keteduhan hati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, membangun relasi yang dekat dan erat dengan Tuhan, bekerja dan berjuang dari rumah bersama-sama dan di dalam Tuhan. Kami pasti akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus untuk kami dapat melewati badai ini dengan benar. Terpuji nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kami tidak berjalan sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, termasuk dosa dan kekejian kami yang selalu menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Ini doa kami ya Tuhan. Sempurnakan kasih dan iman kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit dan hidup bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang sudah memberi diri dan bersama-sama kita ada dalam keteduhan hati, dalam perenungan firman Tuhan yang baru saja kita lewati. Nantikan video-video pelayanan firman Tuhan dari para hamba Tuhan lainnya. Tim Multimedia Geo, Tuhan bersama memberkati karyamu.